Shalom saudara, hari ini kita akan melanjutkan lagi seri renungan akhir zaman kita. Saya minta maaf karena kemarin ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya dan saya rindu segera untuk membagikannya buat setiap kita. Dan kali ini kita akan masuk lagi, melanjutkan lagi seri renungan akhir zaman kita. Bacaan kita kali ini terambil dari Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Rahasia di balik Harmagedon. Kata Harmagedon seringkali memicu imajinasi tentang akhir dunia yang mengerikan dalam pikiran kita. Selama ini kita disuguhi oleh film-film Hollywood yang menanamkan gambaran bahwa Harmagedon ini adalah peristiwa di mana asteroid jatuh atau perang nuklir global yang memusnahkan manusia. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk meneliti apa sebenarnya arti kata ini dalam Alkitab? Seringkali ketakutan kita muncul karena ketidaktahuan kita akan konteks asli dari firman Tuhan ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah fakta mengejutkan yang mungkin akan mengubah cara pandang kita tentang akhir zaman. Fakta ini berkaitan dengan geografi dan sejarah yang tersembunyi di balik satu kata misterius tersebut. Ternyata lokasi yang disebut sebagai tempat pertempuran terakhir ini menyimpan sebuah paradoks geografis yang menarik. Mari kita baca kembali ayat utama kita hari ini dengan seksama, yaitu dari Wahyu pasal 16 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Mari kita mulai dengan membedah kata Harmagedon dari sisi bahasa aslinya. Dalam teks Yunani Perjanjian Baru, kata ini ditulis sebagai Harmagedon. Kata ini sebenarnya adalah transliterasi atau penyalinan bunyi dari frase bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, kata ini berasal dari dua suku kata, yaitu Har dan Megido. Kata Har artinya gunung atau bukit, sedangkan kata Megido adalah nama tempat, yaitu kota kuno Megido. Jadi, secara harafiah, Harmagedon berarti gunung Megido. Disinilah letak kejanggalan yang sangat menarik untuk kita teliti lebih dalam. Jika kita melihat peta geografi Israel atau berkunjung langsung ke sana, kita akan menemukan fakta yang membingungkan. Megido adalah sebuah tel atau bukit buatan, hasil tumpukan reruntuhan kota kuno yang dibangun berulang kali. Lebih tepatnya, Megido terletak di tepi sebuah dataran luas yang terkenal sebagai Lembah Yizreel atau dataran Esdraelon. Jadi secara teknis tidak ada yang namanya Gunung Megido dalam peta geografi fisik. Lantas, mengapa Rasul Yohanes menggunakan istilah gunung untuk tempat yang sebenarnya adalah dataran lembah? Disinilah kita perlu memahami pola pikir sastra apokaliptik Yahudi yang penuh dengan simbolisme. Penyebutan kata gunung di sini kemungkinan besar bukan merujuk pada ketinggian fisik sebuah wilayah semata. Dalam tradisi Alkitab, gunung seringkali menjadi simbol pertemuan antara yang ilahi dan manusia. Gunung sering juga menjadi tempat penentuan nasib. Namun ada juga riset sejarah yang mengaitkan ini dengan Gunung Karmel yang terletak tidak jauh dari Megido. Gunung Karmel adalah tempat di mana Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal dalam sebuah pertarungan rohani yang epik. Pertarungan di Karmel adalah momen penentuan siapa Allah yang sejati di Israel. Maka penggunaan istilah Harmegido bisa jadi adalah sebuah alusi atau kiasan teologis. Dalam konteks ini, Rasul Yohanes mau mengatakan bahwa Harmagedon adalah momen pembuktian final antara Allah dan kekuatan jahat. Selain aspek geografis, kita juga harus melihat sejarah berdarah yang pernah terjadi di tanah Megido. Dataran di kaki Megido adalah medan pertempuran paling berdarah dalam sejarah kuno Timur Tengah. Lokasi ini sangat strategis karena dilalui oleh Via Maris atau jalan laut yang merupakan jalur perdagangan utama antara Mesir dan Mesopotamia. Siapapun yang menguasai Megido, maka ia menguasai jalur ekonomi dan militer dunia kuno. Firaun Thutmose III dari Mesir pernah berperang besar-besaran di sini pada abad ke-15 sebelum Masehi. Bahkan Jenderal Inggris Edmund Allenby pada Perang Dunia Pertama
juga memenangkan pertempuran krusial melawan tentara Ottoman di tempat ini pada tahun 1918. Bagi orang Israel sendiri secara khusus, Megiddo pernah menjadi tempat yang memberi memori yang penuh dengan trauma dan kepedihan. Di tempat inilah Raja Yosia yang saleh tewas secara tragis saat mencoba menghadang Firaun Neko II pada tahun 609 sebelum Masehi. Kisah kematian Raja Yosia di lembah Megiddo ini tercatat di dalam kitab 2 Tawarik dan membawa duka mendalam bagi seluruh bangsa. Kematian raja yang diharapkan membawa pemulihan ini menjadi simbol kehancuran harapan nasional. Tetapi di lokasi ini pernah juga terjadi kemenangan-kemenangan heroik umat Allah. Hakim Deborah dan Barak pernah mengalahkan tentara Sisera yang perkasa. Di lembah ini juga Gideon dengan pasukan yang sedikit menghancurkan orang Midian. Jadi ketika Rasul Yohanes menyebut Harmagedon, pembaca mula-mula langsung paham maksudnya. Mereka tidak membayangkan sebuah lokasi baru di masa depan. Mereka langsung teringat pada sejarah panjang konflik berdarah dan penentuan nasib umat pilihan Allah. Megiddo adalah sebuah simbol dari medan pertempuran penentuan, di mana segala konflik memuncak di sana. Penggunaan kata ini dalam kitab Wahyu menegaskan bahwa kejahatan akan dikumpulkan di satu titik puncak. Ini bukan sekedar perang fisik yang melibatkan tank, rudal, dan senjata nuklir seperti bayangan manusia modern. Ini adalah gambaran peperangan antara kerajaan Allah melawan kerajaan kegelapan. Menariknya, dalam bahasa Ibrani, kata Megiddo sendiri berakar dari kata gadad, yang bisa berarti memotong atau menyerang dan mengumpulkan pasukan. Jadi, nama tempat ini sendiri sudah mengandung nubuatan tentang konflik dan pengumpulan massa. Kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam spekulasi mencocok-cocokkan atau cocok logi tentang berita-berita koran dengan ayat ini. Banyak orang Kristen mengalami ketakutan berlebihan setiap kali ada konflik di Timur Tengah. Mereka mengira itu adalah tanda dimulainya Harmagedon secara harafiah. Padahal pesan utama dari penglihatan Rasul Yohanes adalah tentang kedaulatan Tuhan. Meskipun musuh berkumpul dan terlihat sangat kuat dan menakutkan, Tuhan sudah menentukan lokasi kekalahan mereka. Sama seperti Sisera yang kalah di lembah itu meskipun memiliki kereta besi. Sama seperti orang Midian yang dikalahkan oleh pasukan Gideon yang berjumlah sedikit. Armageddon mengajarkan kita bahwa ketika kejahatan tampak begitu dominan, di sanalah Tuhan sedang menyiapkan panggung kemenangannya. Penyebutan har atau gunung mungkin juga merujuk pada lembah tempat meratap. Nabi Zakaria pernah menubuatkan ratapan di Yerusalem, seperti ratapan Hadad Rimon di lembah Megiddo. Dalam Zakaria 12 ayatnya yang ke-11, firman-Nya berkata seperti ini, "Pada waktu itulah ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megiddo." Ini merujuk pada duka atas kematian Yosia. Namun dalam kitab Wahyu, duka itu akan diubah menjadi kemenangan mutlak bagi sang anak domba. Jadi, Harmagedon bukanlah tentang ketakutan akan akhir zaman. Ini adalah tentang kepastian bahwa kejahatan memiliki batas waktu dan lokasi akhirnya. Tuhan yang memegang kendali atas sejarah manusia mulai dari zaman penciptaan, zaman Firaun, hingga masa depan, bahkan sampai selama-lamanya, Dialah yang akan mengumpulkan musuh-musuhnya, bukan untuk membiarkan mereka menang, tetapi untuk mengalahkan dan menghakimi mereka. Pemahaman ini harusnya mengubah rasa takut kita menjadi rasa percaya yang teguh. Kita tidak perlu sibuk menimbun makanan atau membangun bunker anti nuklir karena ketakutan. Yang perlu kita bangun adalah bunker rohani, yaitu iman yang kokoh di dalam Kristus. Konteks budaya Yahudi memandang peperangan bukan sekedar adu kekuatan fisik, tetapi adu kuasa ilahi. Oleh karena itu, persiapan menghadapi Harmagedon bukanlah persiapan militer. Persiapan yang sejati adalah kesucian hidup dan kesetiaan kepada anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Melalui pemahaman ini kita disadarkan bahwa Harmagedon bukanlah sekedar dongeng atau film fiksi ilmiah. Harmagedon adalah jaminan
bahwa Allah tidak akan membiarkan kejahatan berkuasa untuk selamanya. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi Harmagedon pribadi dalam hidup kita. Mungkin itu berupa masalah yang menumpuk, seolah-olah semua musuh sedang mengepung kita dari segala penjuru. Ingatlah selalu bahwa medan pertempuran itu adalah milik Tuhan. Jangan gentar melihat besarnya masalah yang berkumpul di depan mata kita. Justru di saat tekanan paling besar, disitulah Tuhan sedang bersiap menyatakan kuasa-Nya yang ajaib. Mari kita berhenti hidup dalam ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Mari mulai hari ini kita hidup sebagai seorang pemenang yang tahu akhir cerita dari sejarah dunia ini. Tuhan Yesus sudah menang dan kemenangan itu juga menjadi bagian kita yang percaya kepadanya. Jadikan setiap tantangan sebagai Harmegido, di mana nama Tuhan ditinggikan dan musuh dikalahkan.